Seperti biasa, video Uma dibuka dengan kegiatan Uma pagi hari, beres-beres rumah. Karena beberapa minggu belakang ini Uma libur ya teman-teman, udah libur semester, jadi lebih banyak nih waktunya di rumah. Nah makanya pagi-pagi udah beres-beres, yang biasanya pagi-pagi nggak bisa beres-beres, sekarang alhamdulillah udah bisa beres-beres deh. Dan kebetulan juga orang tuanya Uma lagi ada di rumah, jadi ada yang ngurusin Fadhan. Kalau misalnya orang tua kita datang lebih ini ya teman-teman, karena rebutan ngurus cucu biasanya. Kalau teman-teman gimana? Kalau ada orang tua pasti lebih anteng ya anak-anaknya karena dibantuin ngurusin. Nah lanjut, ini Uma sapu-sapu aja ruang tamu. Sebenarnya beres-beresnya ya daerah-daerah sini aja sih. Dan ini motornya belum Uma keluarkan karena emang nggak ada niat mau kemana-mana sih hari ini. Makanya motornya ya udah deh di ruang tamu aja, nggak dikeluarin. Oh ya teman-teman semua lagi pada sibuk ngapain nih sambil nonton video Uma? Semoga apapun yang teman-teman lakukan sekarang Allah berikan kelancaran ya. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang ada dalam masalah, ada dalam kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan dan jalan keluar, amin ya rabbal alamin. Oh iya, jadi kemarin ada yang nanyain juga di Instagram, Uma gimana sih caranya supaya kita bisa bagi waktu dari ngurus anak, bikin konten, terus Uma juga ngajar. Nah jawabannya konten Uma ini kan relate sama kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Misalnya beres-beres, ya udah sambil beres-beres ya sambil direkam. Cuman bedanya ya kadang pakai gamis kayak gitu. Nggak ada waktu khusus sih untuk bikin konten kecuali emang konten budgeting. Nah kalau konten budgeting biasanya Uma bikinnya malam atau sore pas Fadhan lagi anteng sama nenek atau pas Fadhannya lagi tidur. Kalau misalnya video beres-beres ya sesuaikan aja dengan kegiatan kita di rumah. Kan emang Uma walaupun nggak bikin video harus beres-beres rumah, harus tetap masak. Jadi kalau yang mau bikin konten emang harusnya yang relate sama kehidupan kita sehari-hari biar lebih gampang gitu bikin kontennya. Oke lanjut ke video. Ini Uma lagi beres-beres meja tempat Uma bikin budgeting seperti biasa. Dan alhamdulillah udah selesai. Ini ruang tamu udah beres juga. Nah tadi itu Uma dapat kiriman paket. Nah sekarang Uma mau buka kiriman paketnya. Ini itu kiriman paket dari Scarlett ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu kalau Uma itu pengguna setia Scarlett udah beberapa bulan dan udah beberapa botol produknya udah kosong karena Uma sesuka itu, secinta itu sama produknya. Dan Uma excited banget karena ternyata sekarang Scarlett ngeluarin produk baru, yaitu Scarlett Age Delay yang sesuai banget untuk kita usia 25 tahun ke atas, untuk mencegah kerutan, untuk mencegah penuaan dini. Dan ini itu udah satu paket ya teman-teman, mulai dari pencuci muka, terus ada juga tonernya, ada serum, ada serumnya juga, lengkap banget pokoknya. Karena nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, seiring berjalannya usia, kulit juga akan mengalami penuaan, mulai ada flek hitam, terus muncul garis-garis halus, mata mulai kendur, kering, terus juga mulai banyak kerutan. Nah biasanya yang penyebab utama itu sinar matahari, polusi, gaya hidup, makanya kita perlu perawatan yang tepat untuk mencegah munculnya tanda-tanda penuaan. Nah yang pertama ada sabun pencuci mukanya, yaitu Hydro Fresh Cleanser yang diperkaya dengan kandungan seaweed extract, ada Centellia asiatica, dan kemudian ada Mugwort Hydrosol yang kaya akan vitamin dan mineral untuk kulit wajah kita ya teman-teman. Nah selanjutnya ada Ceramide Essence Toner yang bisa membantu merevitalisasi kulit dan mengencangkan kulit, menghidrasi serta memberikan kesegaran pada kulit. Nah ini gel ya teman-teman, jadi kayak ada sensasi-sensasi dingin kayak gitu. Nah teman-teman yang mungkin kulitnya berminyak, ini bikin wajah kita seger banget pokoknya. Selanjutnya ada serum, ini itu diperkaya dengan 4D hyaluronic acid, kemudian ada allantoin dan kandungan-kandungan bermanfaat lainnya untuk melembabkan dan mencerahkan kulit serta menyamarkan tampilan kerutan. Nah ini itu bentuknya
lebih encer ketimbang serum-serum Scarlett yang lain. Nah teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ada juga ini itu yang baru ya teman-teman, di Scarlett ada firming eye serum. Sebelum-sebelumnya Scarlett nggak pernah ngeluarin eye serum. Nah di series kali ini itu ada eye serumnya. Ini Uma excited banget sih karena Uma emang nggak pernah cobain eye serum sebelumnya. Dan yang terakhir ada renewing moisturizer. Nah ini itu beda juga nih sama krim-krim Scarlett yang lain karena teksturnya itu gel. Jadi kalau dipakai kayak lebih segar gitu teman-teman, nggak berminyak sama sekali. Nah untuk step pemakaian, yang pertama teman-teman cuci muka dulu pakai Hydro Fresh cleansernya. Nah ini Umah udah cuci muka ya teman-teman. Terus lanjut pakai si toner, tinggal ditap-tapin aja di wajah. Karena ada essence yang ini ya teman-teman, kayak ada efek seger-seger gitu kayak mint. Pokoknya Umah suka banget kalau pakai si toner ini. Lanjut deh pakai si serumnya, sama ditetesin aja 2-3 tetes. Terus dipijat secara perlahan, biarkan beberapa saat sebelum menggunakan tahapan skincare berikutnya. Nah sampai meresap deh dipijat-pijat. Nah terakhir, bukan terakhir sih, ini step keempatnya ada Deep Hydration Firming Eye Serum. Nah ini itu yang bikin excited banget karena pertama kali nih Umah cobain pakai eye serum kayak gini. Pemakaiannya juga gampang, tinggal diolesin deh di area kantung mata. Nah terakhir ada si cream moisturizernya. Ini itu di luar ekspektasi sih, pas make bener-bener segar teman-teman, karena ini berbentuk gel bukan krim. Jadi kalau misalnya pakai siang pun nggak ada sensasi berminyak sama sekali. Nah produk rangkaian Age Delay ini, Age series dari Scarlett ini bisa dipakai siang dan malam ya teman-teman. Dan untuk rangkaian skincare ini udah bisa digunakan oleh ibu menyusui dan ibu hamil trimester kedua ya teman-teman. Udah halal dan terdaftar di BPOM juga. Yuk samaan yuk sama Umah Fathan. Oke lanjut ke video budgeting. Nah gimana nih teman-teman kabar dompetnya, apakah masih aman atau udah ada mulai tanda-tanda mau boncos? Mudah-mudahan semuanya masih aman ya teman-teman. Nah kali ini Uma mau nge-share tips ke teman-teman semuanya, gimana sih supaya gaji kita itu tetap cukup sampai akhir bulan. Karena pada dasarnya banyak yang gajinya 10 jutaan bahkan ya, cuman nggak pernah cukup kayak gitu, atau bahkan ada yang gajinya cuma 1 jutaan, loh kok bisa cukup. Nah ternyata gaji ini yang mempengaruhi cukup atau enggaknya itu berdasarkan konsisten atau enggak kita dengan anggaran yang udah kita buat teman-teman. Makanya jangan heran ya kalau misalnya banyak yang udah bikin anggaran, udah budgeting tapi kok masih boncos ya Umah. Nah Umah pengen nge-share sedikit cerita tentang teman Umah. Ini nyata dan Umah menyaksikan sendiri. Beliau bisa ngatur gaji 1.800.000, itu benar-benar semuanya pendapatan dari suami dan pendapatan istrinya cuma 1.800.000 teman-teman. Karena emang suaminya nggak gajian udah 3 bulan. Biasalah ya kalau misalnya honor-honor daerah, biasanya kan di awal tahun itu dari Januari sampai Maret biasanya dirapel gitu gajinya. Nah beliau share nih kemarin kenapa cuman dengan gajinya sendiri 1.800.000 bisa bertahan. Ya emang kuncinya konsisten berdasarkan anggaran yang udah beliau buat. Terus beliau juga cerita setelah belajar budgeting, setelah pakai dompet pintar, keuangan beliau itu jauh lebih membaik, dalam tanda kutip nggak pernah lagi berhutang di awal bulan walaupun pas-pasan banget, tapi beliau bisa nabung. Bahkan kemarin beliau cerita kalau udah bisa nabung untuk beli emas. Masya Allah banget ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih pemula banget di budgeting, tentu yang pertama kali itu kita harus bikin anggaran ya teman-teman. Nah harus tahu nih income-nya berapa, pendapatan tetapnya berapa atau pendapatan tambahannya berapa. Terus teman-teman harus anggarkan bagian kewajiban di sini itu misalnya kontrakan atau listrik, wifi yang sifatnya itu bayar per bulan ya teman-teman. Tapi jangan jadi patokan ya, ini Umah hanya contohkan punya Umah. Teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman di rumah seperti apa. Nah kalau misalnya teman-teman udah bikin anggaran tentang kewajiban yang harus dibayar di awal bulan, baru setelah itu teman-teman anggarkan untuk kebutuhan hidup. Nah kebutuhan hidup ini ibaratnya kebutuhan yang penting banget, contohnya kebutuhan makan, kebutuhan pakaian. Nah baru deh setelah itu teman-teman tambahkan kebutuhan tambahan, yang artinya kalaupun anggaran ini itu nggak ada, itu
kita tetap bisa hidup gitu ya. Contohnya misalnya anggaran jajan, jajan kan tambahan ya teman-teman, atau anggaran laundry. Kalaupun nggak laundry kan tetap bisa setrika sendiri. Nah kayak gitu. Nah untuk porsinya masing-masing itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Nggak boleh ngelihat seseorang kok bisa ya dia cuman biaya hidupnya segitu gitu, nggak bisa teman-teman. Jadi makanya kalau misalnya ada yang mau minta bikinkan budgeting itu bener-bener nggak bisa, karena ya nggak kebayang aja gitu kebutuhan dalam sebulannya apa aja, karena kan masing-masing rumah tangga itu pasti beda-beda kebutuhannya. Makanya yang paling tahu, yang paling pas untuk bikin anggaran itu ya teman-teman sendiri. Dan nggak harus kok pakai tulisan-tulisan cantik kayak gini, itu nggak harus. Teman-teman bisa aja bikinnya di kertas coret-coret atau dibikin kayak table gitu, senyamannya kita aja. Nah kalau misalnya teman-teman nyamannya ada gambar-gambar kayak gini juga nggak apa-apa. Nah selanjutnya fokuskan kita itu harus bisa menyisihkan sedikit pendapatan kita di awal bulan untuk tabungan-tabungan yang benar-benar penting. Nah misalnya dana darurat, atau misalnya untuk bayar cicilan motor. Nah contohnya ini kan contoh aja ya teman-teman, punya rumah ada sinking funds receh. Baiknya kita itu nabung emang harus disesuaikan dengan kemampuan dan gaji kita, terus kebutuhan kita. Jangan sampai teman-teman maksain nabung sesuai dengan apa yang teman-teman lihat mungkin dari konten-konten creator di YouTube. Terus teman-teman maksain untuk bisa nabung seperti mereka, itu nggak bisa teman-teman. Makanya harus kita sesuaikan tabungan kita itu dengan keadaan kita sendiri. Jadi tabungannya itu nggak kepake sampai akhir bulan. Biar aja misalnya receh-receh kayak 5.000 atau challenge 2.000. Mulai aja dari awal, karena kalau misalnya kita udah bisa ngumpulin satu tabungan, itu bisa jadi kayak motivasi tersendiri untuk lebih semangat dan tingkatin jumlah tabungannya di awal bulan depannya. Jadi kalau saran Uma di awal-awal itu teman-teman cukup deh nabung dari mulai hal-hal yang receh kayak celengan 2.000 atau celengan 5.000, pokoknya disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Nah selanjutnya setelah teman-teman bikin anggarannya, baru deh teman-teman setelah itu pisah-pisahin ke posnya masing-masing. Nggak harus kok pakai dompet finansial yang mahal yang harganya ratusan, nggak harus. Makanya harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Uma dulunya beli dompet finansial itu yang harganya cuma 18.000 teman-teman, dan berhasil gitu, nggak ada bedanya dengan dompet finansial yang mahal. Jadi nggak harus kok belinya ya dompet finansial yang mahal, enggak. Banyak kok yang jual dompet finansial murah ataupun yang harganya terjangkau. Teman-teman bisa cek aja link di deskripsinya Uma, itu ada Uma cantumkan dompet pintar premium, ada dompet pintar murah. Pokoknya teman-teman cek aja langsung linknya di deskripsinya Uma. Nah kalau kayak gini, kalau di dompet pintar itu lebih kelihatan ya, misalnya anggaran untuk makan berapa, anggaran untuk gas berapa. Kuncinya teman-teman kalau misalnya make uang gas terus ada kembalian, harus teman-teman kembalikan lagi ke pos yang gas. Jangan sampai teman-teman campurkan dengan anggaran kebutuhan lain, itu yang bikin budgeting kita itu bisa kacau. Nah ini contohnya tadi ada sisa Uma beli beras ya, walaupun hanya 2.000-an itu Uma sisihkan dulu untuk ke anggaran beras, nggak langsung Uma tabung ke celengan 2.000-an. Nanti kalau misalnya Uma udah bener-bener yakin ini uang berasnya cukup, baru setelah itu Uma sisihkan untuk tabungan ya teman-teman. Terus misalnya teman-teman mau keluar nih, mau beli bensin, nah langsung deh ambil uang bensin. Walaupun uang bensinnya itu nggak ada uang receh, tetap harus teman-teman ambil uang bensin. Nah teman-teman pecahin kan uang bensinnya, terus ditaruh lagi kembaliannya ke posnya masing-masing. Karena dulu Uma di awal-awal budgeting itu bener-bener nggak konsisten dan merasa ribet gitu teman-teman. Misalnya kalau keluar Uma bawanya uang jajan, tapi ternyata Uma beli bensin juga dengan uang tersebut, jadinya kan kecampur gitu. Makanya Uma saranin kalau misalnya teman-teman keluar, niatkan misalnya kita mau beli bensin, berarti bawanya uang bensin. Nanti jangan sampai kecampur teman-teman, karena kalau udah kecampur nanti bakalan kita itu bakalan bingung, ini uangnya uang dari mana ya, tadi kok uang bensinnya jadi segini. Pokoknya ini ya, intinya kita harus mau ribet
dengan pengaturan keuangan kayak gini, karena emang nggak ada sesuatu yang instan, harus ada usahanya teman-teman. Pokoknya teman-teman harus hidup sesuai dengan kemampuan kita sendiri, nggak perlu memaksakan jadi orang lain atau membandingkan rezeki kita dengan orang lain, jangan ya teman-teman. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat video dari konten-konten creator tentang budgeting, boleh dicontoh, boleh tidak, nggak semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan maksain diri, si A ini bisa nabung sekian juta, gue bisa juga nih, enggak. Karena masing-masing kebutuhan tentu beda, dan kita sendiri yang harus tahu ya teman-teman. Pokoknya semangat untuk ngelola keuangan ini biar minimal keuangan kita itu sehat, nggak minus, nggak berhutang di akhir bulan, atau nggak nambah-nambahin hutang. Semoga teman-teman juga diberikan kelancaran, yang ada bisnis misalnya diberikan kelancaran rezekinya. Terus intinya bersyukur berapapun gaji yang kita punya, pendapatan yang kita punya, insya Allah itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Jalani hidup dengan qanaah, dengan penuh rasa syukur. Insya Allah Allah akan lipat gandakan rezeki kita, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya teman-teman udah nonton sampai akhir video Uma. Selalu support channel-channelnya Uma. Pokoknya Uma senang banget baca komen-komen positif dari teman-teman semuanya. Semoga bisa jadi amal jariah juga untuk Uma dan keluarga. Dan semoga Allah berikan kita rezeki yang berkah dan banyak di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa ya support channel Uma dengan tekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media teman-teman semuanya. Thank you for watching, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.